Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri saya sendiri Alsyanur Wahida B04219005 dan kedua rekan saya ada Via Alislamia B04219014 dan Ahmad Bagus Mukorobin B04219003. Kami di sini akan mempresentasikan tentang indikator kinerja kelembagaan Islam dalam memahami balance scorecard untuk sektor publik. Apa itu kinerja? Menurut para ahli, diantaranya ada hasibuan. Kinerja pegawai merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Mangkunegara, bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi. Kinerja itu sebagai hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Serta kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada elemen pokok pengukuran kinerja. Di antaranya 1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Tujuan adalah pernyataan secara umum tentang apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. Strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. Yang kedua, ada merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Yang ketiga, ada mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi organisasi, yaitu membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif ini berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti kegiatan yang sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Yang keempat, ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai oleh organisasi. Di antaranya dapat dijadikan sebagai 1. Feedback, yaitu hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelola organisasi untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Yang kedua, ada penilaian kemajuan organisasi, merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi.
Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi adalah tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berskala, maka kemajuan organisasi bisa dinilai. Yang terakhir, ada meningkatkan kualitas. Pengambil keputusan dan akuntabilitas merupakan pengukuran kinerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholders. Selanjutnya, ada tujuan pengukuran kinerja, di antaranya mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada organisasi kelembagaan ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi serta menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan. Yang kedua, ada menyediakan sarana pembelajaran kelembagaan. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategik organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, ada memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan dan hukuman. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi pimpinan untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Dan punishment, misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, teguran, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi. Maka, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. Hal itu hanya akan berjalan dengan baik apabila organisasi menggunakan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Pengukuran kinerja juga mendorong pimpinan untuk memahami proses memotivasi bagaimana individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada preferensi, reward, dan prestasi kerjanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Via Al-Islamiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik. Organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak mementingkan sebuah keuntungan atau laba sebagai tujuannya. Seperti halnya pendapat dari Mardias Mall 2009 yang dikutip oleh Halim dan Kusufi menjelaskan bahwa organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik memiliki makna yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi atau kelembagaan Islam sektor publik berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat maupun hak publik sesuai nilai-nilai Islam. Selanjutnya, yakni karakteristik organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik. Terdapat 6 karakteristik organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik. Yang pertama, tidak mengharapkan pembayaran kembali atas sumbangan yang diterima. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa mengambil keuntungan. Yang ketiga, tidak dapat dialihkan kembali kepemilikannya. Yang keempat, bergerak dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, memberikan informasi pelayanan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat umum. Yang terakhir, yang keenam, yakni pengambilan keputusan operasi disepakati bersama. Selanjutnya, contoh organisasi atau kelembagaan Islam pada sektor publik. Yang pertama, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi atau lembaga yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum
tanpa memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Contohnya PBHI atau Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua yakni adanya yayasan. Yayasan sendiri memiliki tujuan yakni mencari ridho Allah dan membantu kalangan masyarakat yang membutuhkan. Yayasan biasanya bisa berupa bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni adanya lembaga zakat. Lembaga zakat membantu masyarakat dalam proses pengumpulan, pencatatan, hingga pendistribusian zakat kepada mustahik. Contoh lembaga zakat biasanya yakni adanya Basnas, Lazismu, dan lainnya. Kemudian adanya organisasi pemerintah pusat. Contohnya Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Keamanan Laut, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Narkotika Nasional, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni adanya organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah daerah ini meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pengukuran kinerja organisasi di sektor publik. Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi pada sektor publik terhadap pemberian pelayanan publik itu sendiri. Kedua, ukuran kinerja publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan itu sendiri. Adapun manfaat pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama, memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. Yang kedua, menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi. Yang ketiga, memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan kinerja. Yang terakhir, yang keempat, mengungkapkan permasalahan yang terjadi dalam organisasi atau kelembagaan Islam itu sendiri. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yakni Mas Robin tentang balance scorecard. Saya akan menjelaskan tentang apa itu balance scorecard. Balance scorecard berasal dari 2 suku kata. Balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC merupakan sistem manajemen yang di dalamnya mampu menjelaskan visi, misi, dan strategi suatu organisasi, seperti organisasi nirlaba atau kelembagaan Islam sebagai tolak ukur kinerja organisasi atau kelembagaan tersebut. Selain itu, dengan melakukan BSC pada organisasi atau kelembagaan menjadi lebih tahu sejauh mana kemajuan kinerja dalam pergerakan dan perkembangan sasaran yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pengukuran kinerja pada kelembagaan Islam melalui balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, seperti hasil yang dijalankan harus halal, thayyib, riba, dan bunga. Perspektif yang kedua yaitu pelanggan, dengan memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan faqolah. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis Islam internal, mencakup kualitas inovasi, itqon, dan ihsan. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dengan melakukan evaluasi diri atau sesama sesuai nilai pada kinerja Islam. Antara indikator lagging dan indikator leading menjadi suatu sistem manajemen yang secara empiris telah banyak dipraktekkan pada perusahaan bisnis dalam suatu kerangka kerja manajerial yang dikembangkan oleh peneliti
dan diimplementasikan pada lembaga filantropi Islam termasuk LAS. Selanjutnya yaitu contoh implementasi Balance Scorecard pada organisasi atau kelembagaan Islam sektor publik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki manajemen zakat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat, baik melalui pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan zakat, namun belum menunjukkan hasil yang optimal. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat. Dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model pengelolaan zakat dengan pendekatan Balance Scorecard yang bersifat teknis, taktis, strategis, dan operasional. Balance Scorecard diciptakan untuk menetapkan goals dan sekaligus melakukan pengukuran atas pencapaiannya, sehingga secara tidak langsung dalam aplikasinya, sistem ini dapat dipakai sebagai alat penetapan strategis keuangan dan strategi manajerial komprehensif yang bersifat teknis, dan operasional dalam rangka revitalisasi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan. Selama ini, Balance Scorecard umumnya diimplementasikan pada perusahaan-perusahaan bisnis yang mempunyai sifat atau mempunyai sistem manajemen modern yang tersusun dalam perspektif pertumbuhan, proses bisnis internal, kepuasan dan keuangan, menggambarkan keseimbangan ukuran finansial dan non-finansial. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi para pendengar. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.